Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Seperti janji saya di video sebelumnya, di video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang teks eksposisi. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi tentunya berbeda dengan teks lainnya, terutama dari segi struktur dan kebahasaannya. Bagaimana struktur teks eksposisi? Bagaimana pula kebahasaan teks eksposisi? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3. Apa itu? Saya punya singkatan TESA pulang. Tes berarti tesis. Tesis berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pendapat penulis secara umum terhadap topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah A. A berarti argumen. Argumen berisi sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Di bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Kemudian bagian yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah perumusan kembali secara singkat. Bagian ini berisi penutup atau kesimpulan. Begitu ya, kalau kalian masih bingung, saya sediakan contoh berikut ini. Baik, lanjut materi kedua tentang kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama adalah istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Dalam teks eksposisi, istilah teknis sering digunakan. Arti istilah-istilah dalam teks eksposisi dapat diketahui dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika tidak ada, arti tersebut dapat ditemukan dalam kamus istilah. Istilah dalam bahasa Indonesia bersumber pada kosakata umum bahasa Indonesia, kosakata bahasa serumpun, dan kosakata bahasa asing. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat apa saja? Ayo, pasti bisa kan? Teks eksposisi sering menggunakan adjektiva. Makna kata-kata adjektiva dapat ditelusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, ciri kebahasaan teks eksposisi yang ketiga adalah afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan, baik berupa awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, afiks gabung, maupun konfiks pada kata dasar. Afiksasi memiliki beberapa jenis. Jenis afiksasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang diletakkan di depan kata. Contoh, ber, men, se, per, pe, dan ter. Kemudian yang kedua adalah infiks. Infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di dalam atau di tengah kata. Yang ketiga adalah sufiks atau akhiran, adalah imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar. Yang keempat adalah konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang terdiri atas dua unsur, yaitu di depan dan di belakang bentuk dasar. Afiksasi dalam teks eksposisi terbentuk dari berbagai macam kata seperti verba, nomina, dan adjektiva. Ciri kebahasaan yang keempat adalah verba. Verba diartikan sebagai kata yang menggambarkan proses, pembuatan, atau keadaan. Verba biasa disebut dengan kata kerja. Menurut bentuknya, verba dibagi menjadi dua, yakni verba dasar dan verba turunan. Verba dasar adalah verba yang belum mengalami proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Sebaliknya, verba turunan adalah verba yang sudah menjadi kata turunan. Contoh verba turunan adalah membaca, meminta, meminum, mengambil, dan lain sebagainya.
Lanjut, kebahasaan teks eksposisi yang kelima adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona adalah kata ganti yang mengacu seseorang. Pronomina persona dibagi menjadi tiga jenis. Ada pronomina persona yang menunjuk orang pertama, pronomina persona yang menunjuk orang kedua, dan pronomina persona yang menunjuk orang ketiga. Pronomina non-persona disebut juga dengan pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk adalah pronomina yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Pronomina penunjuk dapat dibedakan menjadi tiga, yakni pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina penunjuk ihwal. Lanjut, ciri kebahasaan yang terakhir atau yang keenam adalah konjungsi. Ini sudah sering sekali kita bahas ya. Ciri terakhir teks eksposisi adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung. Konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi adalah konjungsi antar kalimat, konjungsi subordinatif, konjungsi koordinatif, dan konjungsi korelatif. Begitu ya. Sekian materi kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian kurang puas, kalian bisa cari di teman kita, yakni Google. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.